Selamat pagi, brother sister. Bersyukur kepada Tuhan, saya bisa mendapat kesempatan hari ini untuk memberikan kesaksian tentang salib Yesus yang telah terjadi dalam hidup saya belum lama ini. Pada tanggal 11 Juli sampai dengan 4 Agustus saya opname di Rumah Sakit Cisarua Bogor karena penyakit corona. Saya dan istri kompak ketularan bareng. Bedanya istri saya kasusnya lebih ringan dibanding saya yang kritis. Sehingga istri saya setelah diobati dokter sembuh lebih awal pada tanggal 27 Juli tanpa opname. Sedangkan saya lanjut dengan penderitaan yang masih cukup panjang. Kisah dimulai dengan sesak nafas yang saya derita sehingga saya harus dilarikan ke Rumah Sakit Cisarua dini hari. Setiba di rumah sakit, saya tidak dapat tidur, tidak dapat tempat tidur, karena memang kondisi rumah sakit sedang puncak terpadat pasiennya. Saya hanya kebagian kursi roda dengan infus dan oksigen yang terpasang. Saya terus berdoa dalam pikiran untuk memohon kepada Tuhan agar tidak mati, karena saya melihat begitu banyak tangisan penunggu pasien lain yang mati di sana. Saya sempat berhadapan dengan seorang pasien di kursi roda. Ketika dia batuk, keluar darah dari mulutnya. Ternyata setelah diperiksa dokter, itu pasien TBC. Saya sempat makin panik dan begitu stres karena di tengah ketidakberdayaan saya, ada pasien TBC di dekat saya. Saya hanya kembali berseru kepada Tuhan, tolong jangan tambah penyakit saya dengan yang baru. Wah, mengerikan sekali pemandangan itu. Banyak sekali kekhawatiran masuk di kepala saya. Untungnya tidak lama kemudian pasien TBC tersebut dipindahkan ke tempat lain. 7 hari setelah masa kritis berlalu, pindah ruangan dari UGD ke lantai 2, ruang non-UGD. Pada tahap ini kondisi saya sudah lebih baik daripada waktu saya di UGD. Di tahap inilah saya setiap hari bersyukur kepada Tuhan bahwa saya sudah bisa melewati tahap pertama dan tidak mati. Doa dan seruan minta belas kasihan saya dijawab baik oleh Tuhan. Lalu minggu kedua, doa saya juga dijawab Tuhan tentang kondisi istri saya yang ikut mendampingi saya setiap hari. Dia indekos di sebelah rumah sakit Cisarua untuk terus mengikuti perkembangan saya. Kemudian dokter menyatakan bahwa istri saya negatif. Iman saya juga makin bertumbuh kepada Tuhan ketika saya kenal dengan Pak Usman, pasien di depan tempat tidur saya, yang menceritakan kepada saya bahwa saat dia masuk sama seperti saya, bersama dengan istri, juga bedanya dia opname bareng dengan istri di ruangan yang sama dan tempat tidur bersebelahan. Tapi istrinya saya tidak tertolong. Yang saya belajar dari Pak Usman, dia bisa menerima suatu kabar buruk yang dia temukan dalam perjalanan hidupnya, dan dia tidak menghindari kabar buruk tersebut yang diambilnya dan dia jalani dengan tabah. Pak Usman menceritakan kisahnya sambil tersenyum. Pak Usman malah memberi semangat kepada saya dengan mengatakan, masih ada harapan yang baik buat Mahesa. Di hari esok ketika kita bisa pulang sembuh dari tempat ini,
walau saya sudah tanpa istri lagi. Saya merasa Tuhan sedang berbicara pada saya melalui Pak Usman. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan sungguh luar biasa menjaga dan memelihara saya dan istri selama kita di rumah sakit Cisarua. Kemudian saya pindah ruangan dari lantai 2 ke lantai 1, ruangan zona hijau. Tahap ini saya sudah lebih baik lagi. Di tahap inilah saya sudah bisa menerima dan menikmati bahwa saya masih sakit dan dalam suasana rumah sakit, walau masih banyak gangguan dari pasien sebelah saya. Ada yang teriak-teriak, marah-marah. Suara-suara tersebut membuat saya sulit tidur. Di sini saya bisa melihat bahwa hanya Tuhan yang selalu menjadi penghiburan saya setiap hari. Kabar baik itu akhirnya saya terima ketika saya dinyatakan negatif pada tanggal 3 dan bisa pulang tanggal 4 Agustus. Tuhan sangat baik dan luar biasa. Di setiap tahap yang saya lewati selama di rumah sakit, saya bisa melihat betapa lemahnya saya. Ketika saya hanya bisa di kursi roda menunggu. Ketika saya dekat dengan seorang yang kena TBC, saya tahu betapa tidak berdayanya saya dan betapa berkuasanya Tuhan. Ketika saya mendengar kemarahan orang yang juga sakit seperti saya, tapi saat yang sama saya bisa mendengar Pak Usman yang bisa menerima keadaan ketika dia harus kehilangan istrinya. Kembali saya melihat Tuhan memberikan saya pilihan, mau percaya atau saya putus asa. Saya membayangkan Yesus dengan proses penyalipannya. Yesus punya kemampuan untuk bisa bilang tidak, atau dia bisa panggil ratusan malaikat untuk menyelamatkan dia. Tapi Yesus menjalani semua proses penyalipan itu untuk keselamatan saya. Tuhan menguatkan saya dalam semua ketidakberdayaan saya, menyelamatkan Mahesa dari maut, sehingga kekuatan Tuhan yang sungguh ajaib itu bisa Mahesa lihat dan nyata dalam kehidupan. Saya melihat bagaimana Tuhan menjawab doa saya, istri saya, dan saya percaya doa jemaat semua. Saya mendapat kesempatan hidup lagi, dan saya mendapat kesempatan untuk mengerti bahwa dalam kelemahanku dan ketidakberdayaan saya bisa bermegah, supaya kuasa Kristus turun menaungi saya. Sepanjang hidup ini, terpujilah nama Kristus.